Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zalfa Rizky Naila dengan NPM 4423210036. Di sini saya akan melakukan presentasi penerapan algoritma a priori dalam menentukan persediaan barang. Contoh kasusnya itu pada toko Sinar Harahap. Jadi latar belakang toko sembako itu merupakan salah satu jenis usaha yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Karena frekuensi transaksi yang tinggi dan beragamnya jenis barang yang dijual, pengelolaan stok barang menjadi aspek yang sangat penting. Tanpa manajemen stok yang baik, toko dapat mengalami kekurangan barang, bisa disebut itu stock out, atau kelebihan stok yang menyebabkan kerugian seperti barang rusak atau kadaluarsa. Pengelolaan stok yang efektif tidak hanya membantu menjaga ketersediaan barang, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, penerapan sistem pengelolaan stok yang tepat sangat diperlukan dalam menunjang keberlangsungan dan pertumbuhan usaha toko sembako. Nah, lalu selanjutnya permasalahan apa sih yang terjadi? Jadi masalah yang terjadi di toko Sinar Harahap ini, yang pertama itu adalah kehabisan barang yang dibutuhkan konsumen. Jadi toko sering mengalami kekosongan persediaan beberapa barang yang dicari oleh pelanggan. Nah, ini disebabkan karena tidak adanya pengontrolan persediaan secara rutin dan sistematis. Lalu yang kedua, tidak optimalnya pengelolaan persediaan. Jadi stok barang itu tidak ditentukan berdasarkan pola pembelian konsumen. Dan tidak adanya sistem yang mengantisipasi barang yang sering dibeli bersamaan. Nah, lalu di sini ada mengapa memerlukan sistem cerdas atau data mining dengan algoritma a priori. Nah, yang pertama itu karena untuk menemukan pola pembelian konsumen. Nah, data mining ini khususnya algoritma a priori bisa mengidentifikasi barang apa saja yang sering dibeli bersamaan. Contohnya itu terdapat pola yaitu jika membeli telur, kemungkinan besar juga membeli garam dan beras. Confidence-nya itu 100%. Nah, untuk mengambil keputusan persediaan berdasarkan data. Jadi, toko dapat menentukan barang apa saja yang harus selalu tersedia dalam stok. Contohnya itu minyak 80%, beras 70%, garam 70%, telur 60%, dan gula 60% adalah item dengan support tinggi. Nah, setelah itu meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kehabisan. Sistem dapat digunakan untuk merencanakan stok berdasarkan pola transaksi. Pola transaksi nyata, bukan eh, perkiraan semata, membantu mengurangi kerugian karena barang expired atau tidak laku dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Data mining dan asosiasi itu apa sih? Jadi, data mining itu adalah proses untuk menggali informasi atau pola tersembunyi dari kumpulan data besar yang sebelumnya itu sulit dikenali secara manual. Merupakan bagian penting dari KDD atau Knowledge Discovery in Database dan digunakan untuk menghasilkan pengetahuan baru dari data. Nah, fungsinya itu yang pertama ada deskripsi, itu menggambarkan pola atau tren dari data. Yang kedua ada estimasi, memprediksi nilai numerik dari suatu data. Yang ketiga ada prediksi, meramalkan hasil di masa depan berdasarkan data sekarang. Nah, yang keempat itu ada klasifikasi, mengelompokkan data ke dalam kelas tertentu. Lalu setelah itu ada clustering, mengelompokkan data tanpa label berdasarkan kemiripan. Nah, yang terakhir ada asosiasi, yaitu mencari keterkaitan antar item dalam satu transaksi. Jadi yang lagi kita bahas ini adalah asosiasi. Nah, jadi di sini terdapat tabel. Tabel yang pertama itu ada data sampel item barang yang dijual pada toko. Nah, yang pertama itu ada minyak, gula, teh, telur, tepung, beras, garam, kopi, susu, dan mie instan. Nah, proses penerapan data mining ini menggunakan algoritma a priori pada data transaksi penjualan. Dilakukan melalui sejumlah tahapan yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan atau keterkaitan antar produk yang kerap dibeli secara bersamaan oleh pelanggan. Dalam perancangan pengolahan algoritma a priori pada transaksi barang dalam penentukan persediaan barang. Nah, diperlukan data sebagai berikut. Jadi ini data sampelnya. Nah, lalu selanjutnya di sini terdapat data pre-processing adalah proses mengubah data mentah menjadi
format yang siap untuk dianalisis lebih lanjut, terutama dalam konteks data mining atau machine learning. Proses ini melibatkan pembersihan transformasi data untuk menghilangkan noise, menangani nilai yang hilang, dan mempersiapkan data agar sesuai dengan model atau algoritma yang akan digunakan. Nah, lalu di sini ada ID transaksinya dan ada item pembelian seperti beras, garam, telur, ayam, minyak, gula. Nah, langkah pertama adalah menentukan frequent item set, yaitu tahap awal sebelum membentuk aturan asosiasi. Dalam tahap ini, setiap item akan dihitung nilai supportnya menggunakan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Nilai support umum yang ditetapkan adalah 0,3 atau 30%. Kombinasi item yang memenuhi ambang batas support minimum akan dipertahankan dan dikombinasikan lebih lanjut untuk membentuk item set baru. Kemudian dihitung kembali nilai supportnya, sementara itu item set yang tidak mencapai nilai minimum support akan dieliminasi dan tidak dilanjutkan pada proses iterasi berikutnya. Pola dua item set yang memenuhi kriteria akan dibentuk dengan cara mengkombinasikan setiap item set ke dalam pasangan-pasangan dua item. Bagaimana ditampilkan dalam tabel berikut. Nah, di sini ada checklist itu terdapat support yang di atas 30%. Nah, lalu tabel ini merupakan hasil dari proses frequent item set generation dalam analisis association, khususnya menggunakan algoritma a priori. Tabel ini menampilkan kombinasi dua item, sebut dua item set, yang sering dibeli bersama dalam satu transaksi. Nah, lalu selanjutnya itu setelah didapatkan nilai support untuk dua item set yang memiliki nilai support yang memenuhi nilai minimum support akan dikombinasikan dengan item set yang lain dan dihitung kembali nilai supportnya hingga tidak ada kombinasi item set lagi yang terbentuk. Nah, selanjutnya setelah semua nilai support ditemukan dan pola kombinasi item set berhasil terbentuk, barulah dicari aturan asosiasi dengan menghitung nilai confidence untuk setiap aturan asosiasi yang dibentuk. Nah, di sini tabel ini menunjukkan data mining dengan metode association rule mining itu khususnya untuk menggunakan algoritma seperti a priori untuk menemukan pola pembelian konsumen berdasarkan item yang sering dibeli bersama. Contohnya, ini adalah rule association mining. Nah, yang pertama itu jika membeli minyak maka membeli gula. Importnya itu 70% dan confidence-nya 80%. Dan jika membeli minyak maka membeli telur. Supportnya itu 40% dan confidence-nya 50%. Jika membeli minyak, maka membeli tepung. Supportnya itu 30% dan confidence-nya itu 30%. Dan seterusnya. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disebutkan bahwa penerapan algoritma a priori dalam menganalisis data transaksi penjualan di toko Sinar Harhab dapat membantu dalam mengidentifikasi pola pembelian konsumen, khususnya barang-barang yang sering dibeli secara bersamaan. Dengan menggunakan minimum support sebesar 30%, ditemukan frequent item set serta kombinasi item 2 dan 3 yang memiliki nilai support dan confidence yang tinggi. Aturan asosiasi yang dihasilkan menunjukkan bahwa beberapa barang seperti minyak, telur, beras, gula, dan garam memiliki tingkat keterkaitan pembelian yang sangat tinggi. Contohnya, jika konsumen membeli telur, maka besar kemungkinan mereka juga membeli garam dan beras. Dengan confidence mencapai 100%, informasi ini sangat berguna bagi pihak toko untuk menentukan strategi pengelolaan stok agar tidak terjadi kekosongan barang yang banyak dicari konsumen. Dengan demikian, implementasi algoritma a priori terbukti efektif untuk membantu pengambilan keputusan dalam pengelolaan persediaan barang, meningkatkan efisiensi stok, serta mengurangi risiko kerugian akibat kehabisan barang yang dibutuhkan oleh pelanggan. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.